Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu guru peserta pelatihan ya publikasi di Akademia Edu. Hari ini kita di hari kedua untuk materi pelatihan yaitu yang berjudul publikasi bahan ajar dan ilmiah dasar ya. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar ya terkait dengan pengenalan platform Akademia Edu ya, dan sudah dipaparkan juga mengenai bagaimana kita registrasi ya, sehingga saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah memiliki akun ya dari akademia.edu ya. Itu insya Allah sangat bermanfaat bagi portfolio kita ya sebagai pendidik begitu. Nah, sekarang kita akan membahas publikasi bahan ajar dan ilmiah dasar ya. Jadi secara sederhana nanti kita akan membahas apa saja begitu yang termasuk dengan publikasi bahan ajar dan ilmiah dasar, lalu nanti ada bagaimana mengunduh bahan-bahan ajar atau artikel ya yang kita perlukan untuk membuat perencanaan pembelajaran ya, seperti itu, atau yang lainnya yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan administrasi mengajar ya, seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ini terkait dengan publikasi bahan ajar ya. Kalau kita melihat di sini gitu ya pemaparannya, ada beberapa contoh bahan ajar yang bisa dimanfaatkan oleh seorang guru. Itu terutama nanti ada modul ajar ya, buku pelajaran, materi sumber, lalu ada media pembelajaran, peta konsep, rubrik penilaian, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, jadi memang nanti kita akan membahas ya secara detail terkait dengan di modul ajarnya ya, di modul ajar. Nah, modul ajar adalah suatu bentuk ya bahan ajar yang dirancang untuk memberikan panduan belajar yang terstruktur kepada siswa. Jadi memang sebenarnya ini juga sangat terkait dengan kurikulum sekarang ya, kurikulum merdeka, bahwa di kurikulum merdeka selain menampilkan RPP yang satu lembar, tetapi anak-anak diberikan modul ajar. Jadi nanti di modul ajar itu anak-anak bisa lebih mengeksplor terkait dengan pokok bahasan yang akan dibahas oleh Bapak Ibu guru begitu. Jadi di sini memang di kurikulum merdeka guru sebagai fasilitator ya, guru sebagai fasilitator, sehingga memang secara sederhana itu adalah student centered learning yang bukan lagi teacher centered learning gitu. Itu yang harus kita pahami sekarang, sehingga di dalam publikasi bahan ajar ini juga, jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat modul ajar itu ya, administrasi untuk kurikulum merdeka, itu bisa nanti dipublikasikan gitu ya. Jadi insya Allah akan bermanfaat bagi para pendidik yang lainnya, pendidik lainnya yang membutuhkan bahan-bahan untuk perencanaan pembelajaran dan administrasi mengajar begitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, di selanjutnya itu ada jenis-jenis publikasi ilmiah. Nah, di jenis-jenis publikasi ilmiah ini kita lihat bahwa publikasi ilmiah adalah cara utama di mana penelitian dan pengetahuan ilmiah disebarkan kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Jadi memang fungsi dari akademia.edu ini adalah salah satunya untuk mempublikasikan ya, mempublikasikan hasil-hasil karya ilmiah ya, baik penelitian atau pengetahuan gitu ya, dan pengetahuan. Sehingga effortnya nanti memang kita saling men-share ya, saling men-share pengetahuan begitu, saling men-share hasil penelitian ya kepada
para akademisi ya, para pendidik gitu ya, para stakeholder ya, tentu masyarakat secara luas, sehingga kebermanfaatan dari apa yang sudah kita buat ya, atau hasil-hasil karya kita itu dapat dimanfaatkan dengan lebih luas lagi begitu ya, sehingga itu menjadi sebuah hal yang sangat baik bagi kemajuan pendidikan nasional kita. Nah, selanjutnya jenis-jenis publikasi ilmiah ya. Ini diantaranya ada artikel ya, artikel jurnal ya, buku, makalah, konferensi, tesis ya, dan banyak lagi. Nah, nanti di slide ini di pemaparan materi ini kita akan sedikit menjelaskan ya beberapa jenis publikasi ilmiah, sehingga para guru ya, Bapak Ibu semua, para akademisi yang sudah menghasilkan ya baik jurnal atau buku atau ada laporan penelitian, itu semuanya bisa dipublikasikan. Kita berbagi hal-hal kebaikan untuk kemajuan pendidikan nasional kita, begitu ya. Jadi ini akan menjadi jejak digital ya, atau portfolio, jejak digital portfolio Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan, apalagi di era sekarang, di era 4.0 menuju 5.0, itu menjadi hal yang sangat penting ya bagi kita secara akademisi mempublikasikan hasil-hasil atau karya-karya yang kita miliki, begitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita nih lanjut di macam-macam karya ilmiah ya. Yang pertama adalah artikel jurnal ilmiah. Nah, ini kalau Bapak Ibu mengikuti salah satu pelatihan saya yang di e-guru juga, itu nanti ada mengubah hasil penelitian ya, sosial humaniora gitu ya, lalu ada sains, pendidikan, itu ke artikel ilmiah ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, silahkan mengikuti pelatihan saya terkait dengan membuat artikel ilmiah siap publish ya, begitu. Nah, kita akan bahas yang pertama tadi terkait artikel jurnal ilmiah. Nah, kita tahu bahwa di artikel jurnal ilmiah ini salah satu bentuk publikasi yang paling umum ya, artinya semuanya sudah mengenal lah ya di jurnal ilmiah atau artikel ini. Dan biasanya memang terkait dengan artikel jurnal ilmiah ini sudah ada aturan baku ya, sudah di peer review gitu, sehingga memang ini menjadi sebuah hasil dari penelitian kita begitu, yang nantinya dipublikasikan ya, bisa lewat jurnal ya, atau kalau misalkan setelah sudah diterbitkan di jurnal, bisa juga kita publikasikan di Akademia Edu. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh kita gitu ya. Tentu di artikel jurnal ilmiah ini kan mengandung laporan tentang penelitian empiris ya, studi kasus begitu, lalu ada penelitian tinjauan literatur atau pemikiran teoretis dalam bidang tertentu. Jadi kalau yang pemikiran teoretis bisa prosesnya itu adalah proses studi pustaka begitu ya, sehingga memang itu menjadi lebih sederhana begitu. Nah, yang kedua adalah makalah konferensi. Nah, di makalah konferensi ini juga biasanya ini hasil-hasil paper yang sudah dikonferensikan. Jadi kalau kita sudah atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan, biasanya di konferensi itu ada proceeding. Jadi hasil dari makalah konferensi itu dibuat proceeding. Jadi kumpulan-kumpulan dari makalah-makalah yang sudah dikonferensikan atau kita sudah seminar secara paralel gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya adalah proceeding. Nah, itu proceeding itu nanti bisa dipublikasikan di Akademi Edu ya gitu. Jadi saya juga banyak beberapa
hasil konferensi atau proceeding yang dimasukkan atau dipublikasikan di Akademia Edu ya, seperti itu. Dan biasanya memang di konferensi ini kan ada tanya jawab, diskusi setelah kita melakukan presentasi. Ya tadi jadi hasilnya nanti memang proceeding ya gitu ya. Jadi kumpulannya. Jadi itu boleh nanti dipublikasikan. Kalau proceedingnya banyak bisa nanti dipotong gitu ya. Jadi nanti cover lalu daftar isi. Daftar isi kan nanti ada memuat judul makalah kita ya di konferensi itu, dan nanti ditampilkan makalah konferensi kita. Jadi 5 lembar sampai 10 lembar ya gitu. Jadi tidak banyak semua proceedingnya gitu yang kita publikasikan di Akademia Edu gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada buku ilmiah ya, buku ilmiah ya jelas ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah memiliki buku ya boleh diterbitkan juga atau dipublikasikan di Akademia Edu. Jadi memang kalau buku ilmiah kan dia kan secara komprehensif ya, ditulis oleh penulis, baik misalkan penulis 1 atau penulis 2 gitu ya, atau misalkan tim penulisnya ada 3 gitu, terkait dengan teori-teori ya, teori-teori atau pandangan-pandangan yang dalam ya terkait dengan disiplin ilmu tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalkan mata pelajaran ya bisa gitu ya, bisa terkait dengan mata pelajaran misalkan matematika, sains gitu ya, IPA gitu, biologi atau fisika gitu ya. Dan kalau yang Bapak Ibu sebagai dosen bisa di bidang jurusannya juga gitu ya, misalkan di manajemen pendidikan begitu ya, sehingga itu menjadi hal yang bermanfaat gitu ya untuk orang banyak. Nah, lalu nanti ada juga bisa tesis dan disertasi. Jadi tesis dan disertasi ini juga bisa sih kita publish di academia.edu gitu ya. Cuma paling nanti secara sederhana apa yang mau kita tampilkan gitu ya, atau yang kita share ke masyarakat. Dan biasanya ketika kita men-share tesis atau disertasi atau bagian-bagiannya gitu ya yang kita anggap itu bermanfaat gitu, itu nanti biasanya para akademia atau akademisi lain itu message atau ya atau meng-call kita lewat message pesan gitu ya dari Akademia Edu, meminta misalkan salah satunya yang saya alami itu meminta terkait dengan instrumen penelitian gitu atau angketnya gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya laporan penelitian. Di laporan penelitian juga ada, dia kan merupakan dokumen formal ya, dokumen formal terkait hasil penelitian empiris gitu ya, dan nanti bisa diterbitkan juga dari institusi penelitian ya atau badan pemerintahan. Ya biasanya di laporan penelitian cakupannya gitu ya, ada metode penelitian, lalu ada deskripsi, ada temuan, analisis data, dan kesimpulan. Jadi deskripsi, metode penelitian, temuan, analisis data, dan kesimpulan itu merupakan bagian dari isi laporan penelitian. Dan biasanya memang hasil penelitian ini di-share-nya begitu ya di Akademia Edu cocok sekali, karena di Akademia Edu itu merupakan salah satu komunitas ilmiah juga gitu ya. Nanti di situ juga ada pemangku jabatan, maksudnya kebijakan di bidang pendidikan gitu ya, para pemangku jabatan di bidang pendidikan gitu ya, pemerintah atau industri. Jadi bisa ditindaklanjuti lagi apa yang sudah kita lakukan gitu ya terkait dengan laporan penelitian begitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah dari review artikel. Nah, review artikel juga ini bisa kita lakukan gitu ya, atau merupakan karya ilmiah yang bisa kita lakukan juga sehingga nanti bisa dipublikasi
di Akademi Edu. Jadi kita mereview beberapa artikel misalkan terkait dengan metode belajar gitu ya. Metode belajar misalnya spesifiknya adalah metode belajar NHT, Numbered Head Together. Nah, itu kita ada contohnya gitu ya, aplikasinya ada 10 atau 5 artikel, kita review tuh. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu ya. Nanti saran dan masukan kita sebagai akademisi itu seperti apa, sehingga itu nanti bisa kita lakukan untuk memperbaiki artikel-artikel tersebut gitu ya. Itu nanti kita bisa dijadikan juga sebagai karya ilmiah begitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, beberapa contoh macam-macam karya ilmiah ya. Oke. Nah, di bagian selanjutnya itu mencari dan mengunduh publikasi di akademia.edu ya. Nah, biasanya kalau kemarin Bapak Ibu sudah punya akunnya ya di hari pertama, nah kita tinggal masuk aja, masuk atau mendaftar ya terkait di Akademi Edu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kita mulai mencari publikasi. Biasanya di pencarian publikasi itu ada kotak pencarian gitu ya. Nanti kita search di situ ya ketik kata kunci misalkan judul publikasi atau nama penulis atau topik yang ingin dicari. Jadi kalau kita misalkan mencari artikel terkait dengan metode pembelajaran, kita klik aja metode pembelajaran. Kalau misalkan kita spesifik ingin mengklik metode pembelajaran secara spesifik gitu ya, metode pembelajarannya seperti apa gitu ya. Misalkan metode belajar diskusi atau TPS, think fair share. Nah, itu tinggal diklik saja. Nanti Akademi Edu akan menampilkan banyak sekali baik artikel atau makalah atau hasil penelitian proceeding yang terkait dengan judul yang sudah kita inputkan tadi ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah kita tadi mengetikkan, nah di hasil pencarian biasanya Akademi Edu akan menampilkan apa yang sudah kita ketikkan ya keywordnya atau apa yang kita ingin temukan gitu ya terkait dengan entah itu paper kita, entah itu tugas untuk administrasi mengajar itu akan muncul. Jadi sesuai dengan apa yang kita ketikkan itu relevan semuanya akan keluar ya tadi. Yang keluar itu bisa proceeding, bisa paper, bisa artikel hasil penelitian begitu ya. Banyak ya yang nanti setelah kita temukan. Nah, lalu di rincian publikasi yang keempat, klik pada judul publikasi atau gambar thumbnail untuk membuka rincian lengkap publikasi. Jadi nanti silakan diklik thumbnailnya. Nah, di situ nanti akan muncul begitu ya. Nanti ada abstrak, kata kunci, penulis dan informasi terkait lainnya. Jadi ketika kita klik itu semuanya akan muncul gitu ya. Sehingga kita nanti bisa memutuskan mau kita unduh atau tidak gitu. Karena disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai akademisi yang mencari atau sedang membutuhkan data-data terkait dengan bisa penelitian yang akan kita lakukan atau perencanaan pembelajaran atau ingin membuat ya modul dan yang lainnya begitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, di langkah terakhir itu adalah unduh publikasi ya. Jika publikasi tersebut tersedia untuk diunduh, kita akan melihat opsi download atau unduh di halaman rincian ya. Silakan langsung klik untuk mengunduh file publikasi di komputer sehingga nanti disimpan di komputer. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya, karena memang ketika kita sudah memutuskan untuk mengunduh publikasi, maka itu akan bisa atau di-save ke dalam komputer kita, begitu ya. Itu ya tadi ada 5 langkah terkait dengan cara mengunduh di
akademia.edu ya, seperti itu. Jadi sederhana saja. Mungkin awalnya Bapak Ibu masih kaku, tetapi nanti kalau sudah terbiasa mencari di Akademia Edu, itu nanti akan lebih mudah begitu ya, seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu, baik. Terima kasih sudah menyimak di hari kedua ini. Dan semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya ya, sehingga kita memiliki jejak digital ya, atau portfolio di bidang pendidikan ya. Begitu dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.